Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya buat list rekomendasi saham untuk watchlist trading di tanggal 26 November 2024 dan menurut saya ini marketnya sudah ada mulai tanda-tanda apa ya, bisa dibilang bottom ya. Tapi ya belum pasti juga, tapi mulai terlihat tanda-tandanya gitu ya. Jadi saham-saham yang first liner terlihat mulai bangkit kecuali BBRI ya. Oke, langsung aja saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak beli dan jual. Jadi saya hanya menganalisa, teman-teman harus melakukan analisa ulang ya dan paham bahwa buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing. Oke, dan ya, intinya teman-teman harus bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Kalau cuannya buat teman-teman, kalau lossnya juga teman-teman yang rasain. Jadi ya harus bertanggung jawab ya dengan trading masing-masing. Langsung aja untuk besok 26 November. Menurut saya saham yang perform gorengan elit lah ya. Gorengan elit ini masih nggak terlalu banyak juga. Jagoan-jagoan saya udah berguguran hari ini ya. Saya punya hanya tiga Wood, Tron dan juga INPC. Tron ini secara likuiditas nih agak kurang ya. Tapi nanti saya coba bahas satu persatu ya teman-teman. Nah ini sedikit aja komentar buat kondisi market hari ini. Terlihat IHSG kita hijau pekat naik 1,6% dan banyak saham-saham di yang naik ya. Sektor finance ya, banking ya, energi juga naik, industri ASI ya leadernya dia naik juga gitu ya. Ya, mostly kalau teman-teman yang trading di saham-saham first liner dan second liner ini harusnya hijau ya hari ini. Tapi saya nggak hijau nih teman-teman. Saya malah nggak ada yang masuk. Karena dari pagi juga udah sibuk dan mungkin sekedar sharing aja. Hari ini Big Bang ini BMRI, BBCA mulai dibeli sama foreign ya, mulai ada net buy. Dan memang secara jumlah ini net buy-nya masih belum terlalu besar dan masih kalah. Secara total transaksi hari ini masih net sell 200 miliar gitu ya, dan dominasi seller kuatnya masih di saham BBRI. Ya, net sell foreign itu masih terkuat di BBRI. Ya, jadi kita tunggu aja, semoga marketnya mulai ada perlawanan ya, mulai ada rebound ya, dan harusnya akan banyak saham-saham yang second liner yang gorengan elit yang kemarin ada akumulasi harusnya mulai gerak naik ya, tapi nanti kita lihat aja. Nah, ini sedikit review trading saya, WL saya kemarin ya, hari ini ya yang saya share kemarin. Jadi dua saham yang menurut saya hari ini berhasil kasih lumayan lah ya, Hoki sama INPC. Nah kalau Hoki ini gimana kondisinya saat ini? Menurut saya kondisi saham Hoki mostly masih oke. Philip Sekuritas masih main di sini ya, 22 juga yang main Philip ya. Nah Philip LG ya, jadi gimana saham Hoki? Menurut saya masih oke. Trade plan-nya gimana teman-teman tinggal tentuin sendiri aja. Nah ini sebenarnya dia ngetel ya, di atas dia sempat hit, saya punya setting resist tapi dia turun gitu ya, turun lagi, dan secara data transaksi ini masih belum ada distribusi, masih oke. Nah yang kedua itu ada INPC ya, INPC ini naiknya 23% ya, harusnya kalau ikut dan mantau INPC cuan lah ya, asumsi saya cuan. Nah terus juga saya punya saham DOS dan BOT ini merah pekat, kalau nggak salah dia masuk dalam jajaran saham yang top loser ya. Nah DOS top 1 minus 17%, BOT minus 12% gitu ya teman-teman. Dan 3 saham yang menurut saya besok menarik untuk dijadikan watchlist, ada 3 ya, ada Wood, INPC dan juga Tron. Kenapa hanya 3 ya? Menurut saya ini yang berpotensi, tapi nanti saya sharing juga, ada view saya di saham Maya deh ya, Maya nanti saya share. Oke. Wood
kenapa saham ini menarik dari data transaksi tanggal 25 hari ini 25 November ini broker LG buy-nya jelas ya. Ini terlihat sangat jelas dia buy 6,9 miliar 200 ribu lot dia beli di average 341 ya, average-nya juga termasuk average atas gitu. Dan sellernya tekanan jualnya ini nggak terlalu besar ya, mostly ini masih LG sangat kuat di saham Wood ini akumulasinya. Ya kalau kita lihat secara teknikal posisi chartnya ini kan volumenya luar biasa gede dan dia udah berada di posisi resist juga nih ya. 340-an ya, 340 350. Jadi di posisi sekarang ini adalah posisi resist. Biasanya teman-teman berdasarkan pengalaman saya dan sepemahaman saya, saham yang posisinya mau break resist dengan volume besar dan akumulasi mostly buy on breakout-nya valid. Tapi apakah pasti 100%? Jawabannya saya juga nggak tahu ya. Nggak bisa karena di market itu sama sekali nggak ada yang pasti gitu ya. Kalau kita pakai satu analisa dan menganggap pasti dan merem aja gitu mostly portonya pasti merah ya menurut saya. Jadi menurut saya kita bereaksi aja terhadap marketnya gitu. Walaupun dia breakout udah oke, volumenya oke, data transaksi oke, tapi kalau dia false nggak lanjut naik kan di sini terlihat ya. Ini saya buat garis aja ya biar supaya teman-teman sedikit kelihatan lah ya. Nah di sini. Nah, saya buat garis di area sini kan ini adalah area resist 350. Ya kalau seandainya dia jebol break besok dan bisa bertahan let's say di area 3 di atas 360, ini berarti terkonfirmasi breaknya benar valid gitu ya. Dan biasanya saham yang breakout kencang dengan volume besar itu 2-3 candle ke depan itu biasanya hijau gitu ya. Itu asumsi saya. Nah, yang kedua saham YNPC, saham yang kemarin saya rekomendasikan. Nih YNPC gimana analisa transaksinya hari ini? Hari ini kalau saya lihat data transaksinya ini mostly big player retail ya. Maksud saya big player yang biasanya menggunakan broker-broker yang biasa dipakai retail. Ini terlihat gebuk-gebukan ya. Jadi seller CP, buyernya XL, XC, yang sellernya MG, LG, EP gitu ya. Jadi memang sudah terlihat secara data transaksi ini sudah mix. Jadi sudah bukan akumulasi kuat. Ya tapi kalau kita ngelihat pola saham yang kayak gini saya lebih suka dibanding saham Maya. Kenapa ya? Ini kan dia posisinya dia paling tinggi dia di range sekitaran Maret ya 2021 ya. Ini saham kayak gini, pola yang kayak gini, asumsi saya ini udah jelas bahwa ada agenda. Apa dibaliknya ya saya juga nggak terlalu tahu. Saya cuma melakukan analisa berdasarkan data transaksi aja ya. Ini kan jelas INPC terlihat oke. Bahkan setelah dia lepas suspend, dia hanya turun 1, 2, 3, 4, 5 candle terus lanjut ngegas lagi. Gitu. Nah besok apakah dia akan naik ya kita lihat aja kan polanya market open dia ngegas kenceng. Kalau dia nggak ngegas kenceng nggak usah entry, apalagi merah kayak DOS sama bot gitu ya nggak usah entry, simply gitu. Saham Tron secara likuiditas menurut saya agak kurang, cuma 2 miliar data transaksinya, tapi saham ini ARA. Berdasarkan data transaksi juga menurut saya ini mix, mungkin ini big player yang menunggangi ya gitu ya, mungkin bandar yang menunggangi pakai broker XL gitu ya. Nah, kalau data transaksinya ini nggak ada distribusi, sahamnya ARA. Jadi kalau untuk fast trade oke. Market open dia ngegas nih harusnya kalau dia punya naik akhirnya ARA 34%. Ketika proses dari mulai dia market open sampai naik kencang ini harusnya spread kenaikannya itu cukup lumayan tinggi. Jadi kita bisa cuan let's say ya bisa di atas 3-4% Pak, kayaknya nggak terlalu sulit gitu ya. Kalau ngelihat polanya kayak gini, market open intraday chartnya kayak gini. Ya, seperti itu. Ya mungkin saya juga mau komentar di saham Maya. Saya mau komentar di saham Maya ini. Tadi sore saya beli ya teman-teman. Tadi sore saya beli dikit. Ya posisi sekarang sudah floating profit sekitar 4, sekian persenan, 5% kurang gitu ya. Nah, kenapa menurut saya harus hati-hati di saham Maya? Karena data transaksinya ya ternyata yang ngangkat ini CP sama CC. Yang naikin CP sama CC domestik ya. Sorry. Ya CC-nya cuma 300 juta, domestiknya yang gede 1,1. Dan kalau kita lihat secara data transaksi ini sebenarnya small distribution.
Dan yang jadi seller adalah broker-broker XL, PD, yang menurut saya ini retail. Jadi kenapa menurut saya harus hati-hati di saham ini? Ya saham ini mulai dari tanggal kita let's say 7 Mei ya, atau jangan 7 Mei. Let's say dari 12 Juni. Dari 12 Juni ini sudah tidak diragukan sahamnya ini downtrend ya. Secara logika sahamnya ini downtrend. Secara fakta maksudnya, dan secara logika menurut saya ya, kalau kita lihat data transaksi dari mulai tanggal 12 Juni ya, let's say 11 lah ya, 11 Juni ini terlihat data transaksinya ini distribusi. Siapa buyernya? Buyernya XLEP CPOD. Ini XLEP CP asumsi saya adalah retail ya. Asumsi saya adalah retail, dan posisi sekarang mereka ini secara average ini harganya udah BEP dari dia punya loss sebelumnya. Jadi kalau besok Maya lanjut naik kencang, ini total yang bakal jadi, yang akan keluar asumsi saya jadi seller ini bisa di sekitaran 5-6 miliar ya. Jadi gimana plan saya di Maya ya, karena saya udah punya barang, saya setting aja trailing stop ya sekitar 6%. Jadi naik atau turun pokoknya saya buang barang deh gitu ya. Ya kalau dia ada ayunan, tapi asumsi saya nih besok pergerakannya dia akan gap up terus akan merah nih endingnya. Ya tapi bisa jadi saya juga salah ya teman-teman, saya karena basicnya hanya analisa seperti itu. Jadi menurut saya besok ada Wood, INPC dan juga Tron yang bisa kita pantau-pantau. Kalau Maya saya rasa hati-hati ya gitu. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.